Welcome back to Halo Ni Hao, dan kali ini kita akan bahas cara cepat belajar Mandarin dan mudah tentunya bersama aku Siska, orang Indo yang jago Mandarin. Aku udah gak sabaran mau share cara cepat belajar Mandarin, tapi aku mau kamu semua punya pengertian yang sama dari awal kalau belajar suatu bahasa itu nggak bisa tiba-tiba kita kuasai dalam beberapa hari seperti magic yang langsung kita jago Mandarin. Karena daya tangkap kita, kapasitas, dan cara belajar kita itu semuanya berbeda, jadi waktu yang digunakan juga tentunya bervariasi. Apalagi suatu bahasa yang ingin kamu pelajari lebih dalam, tentunya waktu yang kamu gunakan lebih banyak karena butuh proses belajar untuk dipelajari, diserap, dan juga dipraktekkan. Jadi aku sudah siapin cara-cara bagaimana belajar bahasa Mandarin biar lebih cepat dan juga efisien berdasarkan pengalaman aku sendiri saat belajar Mandarin. Dan juga biar nggak salah kaprah, sebenarnya suatu bahasa bisa kok kita pelajari lebih cepat dan juga mudah asalkan kita tahu metodenya dan juga tips and tricks yang benar saat belajar. Sebelum kamu menakuti diri kamu kalau bahasa Mandarin itu ribet, sulit, ataupun challenging dalam proses belajarnya, kamu harus mulai dengan mindset dan juga sikap belajar yang benar dulu. Jadi kita harus mulai dengan diri kita sendiri. Yang pertama, buat keputusan, make a decision kalau kamu mau serius belajar bahasa Mandarin. Karena apa? Dengan adanya komitmen dan juga tekad yang serius, tentunya proses belajar bisa lebih cepat dan juga mudah. Yang kedua, ada seorang penulis Amerika, Napoleon Hill, berkata, "There are no limitations to the mind except those we acknowledge." Yang artinya, tidak ada batasan bagi pikiran kita kecuali yang kita akui. Sebenarnya inti dari perkataan ini adalah kadang-kadang yang membatasi diri kita adalah pikiran kita, bukannya orang lain ataupun unsur luar lainnya. Maka dari itu, buang jauh-jauh pikiran yang membatasi diri kamu. Pede aja, nggak usah malu ataupun takut buat kesalahan. Have fun dan juga trust the process. Yang ketiga, set the goal atau buat target. Karena penting banget dalam proses belajar kita bisa ada tambahan pemicu. Misalnya dalam belajar Mandarin, kamu bisa setting berapa kosakata yang ingin kamu kuasai tiap harinya, tiap minggunya, bahkan tiap bulannya. Ataupun kamu bisa challenge untuk ikut ujian HSK ataupun ikut lomba di tempat les kamu dan lainnya. Ataupun kamu juga bisa setting yang lebih tinggi lagi targetnya, yaitu dalam waktu berapa lama kamu bisa ngobrol dengan nyaman dan juga pede dengan native speaker, bahkan ngobrol dengan aku. Sini. DM ya, DM. Ada satu formula atau kunci sukses yang aku mau share yang bisa diterapkan dalam proses belajar ataupun diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu COCODIFO. Ayo apaan? Nah, jadi COCODIFO itu singkatan komitmen, konsisten, disiplin, dan juga fokus. Nah, COCODIFO juga aku terapkan dalam channel Halo Ni Hao. Jadi tentunya kita bisa makin baik lagi setiap harinya. Nah, walaupun COCODIFO ini komitmen, konsisten, disiplin, dan juga fokus sebenarnya cukup sering kita dengar tapi sulit loh untuk diterapkan sehari-hari. Tapi aku percaya kalau kamu juga bisa menerapkan COCODIFO dalam proses belajar, pasti hasilnya juga bisa maksimal. Setelah mindset dan juga sikap belajar kita sudah ready, berikut kita beralih bagaimana belajar bahasa Mandarin lebih cepat dan mudah dan tentunya juga fun. Menyatu dalam bahasa Mandarin adalah kuncinya. Maksudnya apa nih ya? Jadi kelilingi diri kamu dengan bahasa Mandarin 360 derajat. Yang maksudnya semakin kamu terekspos dari visual, auditori maupun kinestetik, tentunya proses belajar kamu bisa lebih cepat dan juga mudah. Lalu metode ataupun cara belajar apa saja sih yang bisa memaksimalkan kamu untuk menyatu dalam bahasa Mandarin? Dan tentunya nanti kamu tinggal pilih metode yang paling cocok dengan kamu dan juga kamu sukai. Kenapa? Karena semakin kamu bisa suka dengan metodenya, tentunya informasi yang kamu serap akan lebih cepat dan juga lebih mudah.
Pertama, buku atau website bahasa Mandarin. Bagi kamu yang ingin belajar bahasa Mandarin secara otodidak, kamu bisa mulai dengan baca buku pembelajaran Mandarin ataupun website yang menyediakan konten-konten pembelajaran bahasa Mandarin. Nah, cuman cara ini ada sedikit kekurangan karena apabila kamu tidak mempunyai dasar Mandarin yang tepat dan juga benar, memungkinkan sekali kamu melakukan kesalahan dalam pengucapan atau penulisan. Kedua, aplikasi atau apps. Metode belajar ini cocok banget buat kamu yang tech savvy, yang suka belajar lewat HP, tinggal download aja di App Store ataupun Google Play Store, misalnya seperti Duolingo. Ini metode yang cocok buat kamu para pemula untuk belajar bahasa Mandarin. Yang pertama tentunya gratis dan kedua biasanya juga didesain lebih menarik dan seru yang menggabungkan komponen dari listening, writing, dan juga speaking. Nah, apalagi ditambah sangat praktis karena kamu bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Jadi kamu tinggal bisa sesuaikan dengan jadwal kamu di rumah. Ketiga, nonton yang kamu sukai dalam Mandarin. Nonton adalah salah satu metode yang paling ampuh untuk belajar bahasa Mandarin lebih cepat. Nah, pertama tentunya nonton lebih menghibur. Kedua, saat kamu nonton, kamu juga bisa mendengarkan Mandarin dengan tonasi yang benar dan juga belajar percakapan dalam konteks sehari-hari, bahkan kamu sekaligus bisa belajar penggunaan bahasa gaulnya. Bisa dimulai dengan level termudah yaitu nonton kartun dulu, terus bisa pelan-pelan berpindah ke TV series ataupun misalnya variety show ataupun film yang bisa kamu nonton di Netflix ataupun website streaming online lainnya. Atau yang paling gampang adalah langsung aja nonton channel Halo Ni Hao ataupun channel belajar Mandarin lainnya di YouTube. Keempat, dengar lagu Mandarin. Metode lainnya yang juga ampuh untuk belajar bahasa Mandarin lebih cepat yaitu dengerin lagu Mandarin. Jadi kamu sambil bisa denger lagu favorit juga bisa belajar bahasa Mandarin. Nah, atau sekali-sekali kamu bisa ajak teman kamu untuk karaokean bareng dan tunjukin hasil belajar kamu dengan menyanyikan lagu-lagu hits ataupun lagu favorit Mandarin. Jadi pembelajarannya bisa lebih seru kan? Tambahan aja, kamu juga bisa dengerin radio ataupun podcast dalam bahasa Mandarin. Jadi cari topik ataupun pembicara yang kamu suka biar proses belajar bisa lebih cepat dan juga mudah. Kelima, download aplikasi sosial media Cina. Kamu bisa download 2 aplikasi yang aku rekomendasikan, yaitu pertama WeChat yang merupakan communication app utama yang dipakai Cina saat ini. Nah, di WeChat ini kamu bisa texting dengan orang Cina dan juga yang paling penting adalah di official account-nya banyak sekali artikel-artikel dalam bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris. Jadi di sini bisa mempermudah untuk melatih reading kamu. Nah, ataupun kamu juga bisa download Weibo, yaitu Twitter versinya Cina. Di sini kamu juga bisa ikutin topik-topik apa saja sih yang lagi ngehits ataupun lagi tren di Cina saat ini. Jadi kamu bisa belajar membaca dan juga berinteraksi dalam sosmed Cina. Ataupun kamu bisa ikut komunitas Facebook ataupun Quora yang juga sering memberikan sharing-sharing artikel dalam bahasa Mandarin. Keenam, latihan berbicara sebisa kamu dan juga sebanyak mungkin, dan berikut beberapa alternatif yang bisa kamu pilih menjadi opsi. Yang pertama, berteman ataupun hangout dengan orang Cina yang ada di kota kamu ataupun melalui online ya, karena sekarang ini lagi ada COVID. Jadi melalui online kamu bisa cari language exchange partner yang dimana kamu bisa melakukan pertukaran bahasa. Jadi kamu bisa belajar bahasa Mandarin dengan dia, sebaliknya dia bisa belajar bahasa Indonesia ataupun Inggris dengan kamu. Kedua, alternatifnya yaitu kamu bisa jalan-jalan dan juga mungkin sekalian belanja di Chinatown di kota kamu. Nah, misalnya seperti Jakarta, Chinatown itu ada di Pancoran ataupun Glodok. Kamu bisa aja ketemu dengan orang Indonesia keturunan Cina yang mungkin masih fasih dalam bahasa Mandarinnya. Kan lumayan ya, sambil belanja juga bisa latihan Mandarin secara gratis. Cuman opsi ini mungkin harus kamu tunggu
sampai COVID sudah kelar. Ketiga, ikut komunitas Toastmaster. Nah, Toastmaster ini bagi kamu yang belum tahu adalah sebuah komunitas ataupun organisasi yang dimana kamu bisa berlatih berpidato. Biasanya hanya dalam bahasa Inggris, namun sekarang sudah ada yang bahasa Mandarinnya. Kalau di Jakarta, mereka biasanya kumpul setiap sebulan sekali. Jadi, kamu bisa ikutin komunitas Toastmaster yang dimana bisa berlatih berpidato dan bisa aja cari di kota kamu. Keempat, apabila kamu masih pelajar, kamu bisa ikuti kelas Mandarin di sekolah kamu apabila itu adalah sekolah bilingual school. Nah, atau kamu juga bisa bergabung dengan tempat les atau les private di kota kamu, ataupun bisa ikuti juga secara online, yaitu ambil kelas online learning. Nah, misalnya juga mungkin bisa ikuti online learning Halo Ni Hao apabila kita mencapai 1000 subscriber. Nah, tentunya alternatif ini perlu bayar, tapi harusnya worth it apabila kamu bisa belajar lebih cepat dan juga mudah. Ketujuh, langsung jalan-jalan ke Cina ataupun Taiwan. Jadi metode terakhir adalah kamu bisa mengetes bahasa Mandarin kamu langsung ke Cina, bisa dengan backpacking ataupun traveling di Cina ataupun Taiwan. Mengapa? Karena kamu akan dipaksa langsung untuk ngobrol dengan orang lokal yang kebanyakan mereka tidak bisa bahasa Inggris. Nah, tentunya dengan jalan-jalan di sana, kamu juga bisa experience lebih banyak mengenai Cina, mulai dari bahasanya, budayanya, tempat bersejarahnya, makanannya, bahkan juga orangnya. Tentunya dengan penambahan experience ini, pasti keinginan untuk belajar Mandarin akan lebih maksimal dan juga pol. Pastikan kamu menggunakan dan juga mempraktekkan bahasa Mandarin dalam percakapan sehari-hari, mulai dari menulis, membaca, mendengar, dan juga berbicara agar otot-otot pembelajaran Mandarin kamu semakin kuat dan tentunya hasilnya akan semakin cepat dan juga mudah. Dan selalu ingat untuk pakai formula ataupun kunci sukses ini, yaitu KOKODIVO, komitmen, konsisten, disiplin, dan juga fokus. Jadi pastikan untuk sisihkan 30-60 menit setiap harinya untuk belajar Mandarin agar hasilnya lebih maksimal. Dan tidak lupa yang tidak kalah pentingnya yaitu kuasai fondasi dan juga dasar Mandarin dengan benar. Yang pasti berlatih, dan berlatih lagi agar kamu bisa menyatu dalam bahasa Mandarin agar Mandarin kamu lebih fasih dan juga makin keren. Untuk konten berikutnya, aku akan siapin 8 bahasa gaul dengan nama hewan. Dan bagi kamu yang penasaran dengan next video, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga hit the bell agar kamu dapat video terbaru dari Halo Ni Hao setiap Selasa dan juga Jumat pukul 8 malam. Dan apabila video ini bermanfaat dan juga seru, tentunya jangan lupa untuk di-like dan juga share ke teman-teman kamu. Dan apabila kamu juga ada ide ataupun topik yang ingin kamu explore bersama aku di Halo Ni Hao, jangan lupa komen di bawah ini. Kalau gitu kita sampai jumpa. 下次见。